Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh alfah. Kapan alfah 1 hari, dimulai lagi dari awal. Saya tak katakan tadi malam bahwa begitu indahnya, begitu mudahnya kita beribadah kepada Allah kalau kita mengerti ilmunya. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Yang ketiga adalah gila. Ini tingkatan derajat yang paling tinggi dari hilang akal. Ya. Berpuasa mulai dari setelah terbit fajar shadiq, tiba-tiba jam 9 pagi atau jam 10 gila. Ya, sekalipun gilanya sebentar, tetap batal puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayyidash syuhur wa anzala fihi al-Qur'ana kama anzala fihi at-Taurata wal Injila waz Zabur. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah subuh yang sama-sama berbahagia, setelah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya lanjutkan ceramah saya tadi malam. Di subuh yang keempat ini, yaitu tentang masih hukum puasa, hal yang membatalkan puasa. Tadi malam sudah disinggung ada 9 perkara yang membatalkan puasa. Pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dari 5 lubang. Lubang mulut, lubang hidung, lubang telinga, lubang tempat keluarnya air kecil, tempat keluarnya air besar. Mengisap inhaler dan sejenisnya itu bukan ain, benda, karena itu tidak membatalkan puasa, kata ulama kita. Jamaah yang saya hormati, kemudian yang kedua, muntah dengan sengaja. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja. 4, 5, 6, haid, nifas dan melahirkan bagi perempuan. Ketujuh, bersetubuh suami istri di siang hari bulan Ramadan. Ke-8, hilang akal. Ke-9, murtad. Itulah semua perkara yang membatalkan puasa. Tadi malam sampai kepada bersetubuh di siang hari. Bukan hanya membatalkan puasa, tapi kena juga kafarah. Ya, tingkatannya memerdekakan seorang budak perempuan. Yang kedua, berpuasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh alfah. Kapan alfah 1 hari, dimulai lagi dari awal. Yang ketiga, memberi makan 60 orang miskin. Siapa yang dituntut ya kenai hukum suami, karena yang melapor pada waktu itu adalah suami saja, dan Nabi mengatakan hukumannya adalah memerdekakan budak, ya, berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi makan 60 fakir miskin,
Dan suami disuruh tidak disebutkan istri, tapi istri tetap batal puasanya dan wajib bayar qada di lain bulan. Jamaah yang saya hormati, kemudian yang selanjutnya hilang akal. Hilang akal ini derajatnya ada 3. Pertama, tidur. Kalau ada orang yang berpuasa di siang hari, mulai dari sudah makan sahur, tidur terus sampai maghrib, maka ini puasanya tetap sah. Puasanya tetap sah. Tapi anang kata matindro, cede pina mati, sekiranya ada. Ini tidak ada jamaah yang saya hormati, tapi bagaimanapun juga ini persoalan hukum. Bagaimana sekiranya ada terjadi seperti itu, bagaimana puasanya? Ulama kita sudah memberikan jawaban jauh-jauh sebelum. Yang kedua, tingkatan atau derajat yang kedua hilang akal adalah pingsan. Kalau ada orang yang pingsan mulai dari selesai sahur, pingsan 1 hari full, tidak pernah sadar, nanti sadar setelah maghrib, maka puasanya tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Ya, kata ulama kita bahwa salah satu rukun puasa di samping niat dan menahan makan dan minum mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, juga ada yang memasukkan pelaku puasa itu sendiri. Oleh karena itu, kalau ada orang yang pingsan, ya, tidak ada akal, jamaah yang saya hormati, derajat yang kedua, itu puasanya tidak dihitung karena dianggap tidak ada orang yang berpuasa. Ya, jamaah yang saya hormati, beda dengan tidur. Supaya kita keluar dari perselisihan yang mengatakan bahwa rukun puasa itu 2, ada yang mengatakan 3, maka kita ambil yang ketiga itu juga, bahwa yang batalkan puasa pingsan sejak dari selesai makan sahur sampai maghrib. Ini pun tidak terjadi, tapi ulama kita sekali lagi sudah menyampaikan itu, mengeluarkan hukum, yaitu puasanya tidak sah. Seandainya dia pingsan sesudah makan sahur, kemudian jam 9 pagi sadar, sekalipun sebentar saja, maka puasanya tetap sah. Ya, coba ini indahnya ini fikih, jamaah yang saya hormati. Ya, saya katakan tadi malam bahwa begitu indahnya, begitu mudahnya kita beribadah kepada Allah kalau kita mengerti ilmunya. Kemudian yang ketiga, hilang akal. Yang ketiga adalah gila. Ini tingkatan derajat yang paling tinggi dari hilang akal. Ya, berpuasa mulai dari setelah terbit fajar shadiq, tiba-tiba jam 9 pagi atau jam 10 gila. Ya, sekalipun gilanya sebentar, tetap batal puasanya. Ya, jadi gilanya sebentar, kemudian sadar, tetap batal puasanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membatalkan puasa kecuali tidur. Ya, tidur tidak membatalkan puasa. Kemudian yang ke-9 yang membatalkan puasa adalah murtad. Murtad ini terbagi 3, ada murtad karena akidahnya, ada murtad karena perbuatannya, ada murtad karena ucapannya. Ya, jadi ada orang murtad karena akidahnya memang salah. Dia mengatakan bahwa Karaing itu salah satu tempat ibadah haji. Itu akidah yang salah, rusak. Ya, keyakinan seperti itu, apalagi mengatakan tidak sempurna hajinya orang kalau tidak naik di bawah Karaing. Biar kau 5 kali haji, kalau tidak naik ke bawah Karaing tidak sempurna hajimu. Ini rusak syahadatnya. Bukan hanya hajinya yang rusak, akidah namu itu masalah. Ya, rusak syahadat. Kalau rusak syahadat artinya murtad. Kalau murtad sedang berpuasa, batal puasanya. Kenapa? Orang murtad
dan sejenisnya termasuk juga kafir, itu tidak dihitung ibadahnya. Ya, sama halnya orang kafir kalau dia berpuasa tidak diterima ibadahnya. Kenapa? Karena ibadah orang kafir tidak sah, tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Sama dengan murtad. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Semua perbuatan baik yang dilakukan orang murtad, termasuk juga lebih-lebih kalau murtad. Murtad ini seluruh ibadahnya runtuh. Ya, mulai dari ibadah yang dilakukan sejak balik 15 tahun, kalau dia di situ sudah mulai salat. Karena hukum orang mukallaf itu adalah ketika balik dan berakal sehat. Ya, itu yang dilaksanakan sejak itu. Kalau dia murtad, runtuh semua ibadahnya. Seberapa kali pun dia melakukan ibadah haji, seberapa kali pun dia melakukan ibadah umrah, salat tahajudnya luar biasa, semuanya runtuh. Dan yang paling parah adalah nikahnya batal. Itu orang murtad. Hati-hati. Ya, hati-hati jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah. Kalau murtad, batal nikahnya. Ya, kalau dia berhubungan suami istri, lalu lahir anak dari situ, menjadi anak zina. Oleh karena itu wajib segera bertobat orang seperti ini dan kembali mengucapkan 2 kalimat syahadat. Berapa hari dia murtad, misalnya 3 hari, maka seluruh salatnya itu diganti, dikada semua. Sejak dia murtad, itu bahayanya jamaah yang dimuliakan. Kalau murtad bahaya. Ya, murtad karena akidah. Nabi Muhammad itu bukan nabi, tidak ada itu surga. Padahal semua ini informasi yang valid dari Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an. Kalau itu diingkari, murtad, rusak syahadat. Itu murtad karena akidah. Ya, ada juga murtad karena ucapan. Dia mengatakan, wah, puasa Ramadan itu tidak wajib. Ya, puasa salah, kenapa salah kalau kita salah tidak kaya, kalau kita salah lebih baik pergi menjual. Itu murtad karena ucapan. Rusak ibadahnya itu, runtuh ibadahnya, batal nikahnya. Ya, ini jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah karena ucapan kafau-fau. Dan itu hati-hati. Ya, jangan meremehkan apa yang dimuliakan oleh Allah. Mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah atau meremehkan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu murtad, rusak syahadat. Ya. Murtad karena ucapan. Kemudian ada yang ketiga, murtad karena perbuatan. Masuk di situ, di tempat ibadah orang kafir sama-sama beribadah kepada Allah, kepada Tuhan. Ya, Tuhan mereka bukan Tuhan kita. Ya, jamaah yang saya hormati, kenapa masuk di situ beribadah sama-sama dengan orang kafir? Ya, kalau masuk di situ karena jabatan, ya mungkin barangkali sekedar untuk menghargai, tidak ada sama sekali niat. Ya, tidak ada sama sekali niat untuk ikut bersama-sama di situ. Dan saya kira kalau seorang ulama yang berbuat seperti itu dah tahu batas-batasnya bahwa ini tidak boleh dilakukan. Jamaah yang membahayakan itu orang awam yang kecuek-cuek. Jamaah yang saya hormati, nah ini karena Tuhan mereka bukan Tuhan kita. Ya, tidak boleh ada keyakinan sama sekali. Dulu ketika kita mengkaji kitab kuning di hadapan ulama kita, beliau mengatakan di dalam pengajian subuhnya, saya ingat sekali, melalui kitab Tanwirul Qulub di subuh Jumat, kita membahas kitab Tanwirul Qulub oleh Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi, dibawakan oleh guru-guru kita di pesantren. Mengatakan memuji-muji saja atapnya itu tempat ibadahnya orang kafir bisa mengancam syahadat. Memuji-muji kada kesin tadi, memuji-muji saja. Bayangkan itu tegasnya ulama kita dulu, tidak ada kompromi. Ya, kalau hubungan sesama manusia, oke, kita harus baik, kita harus menghormati mereka, menghargai mereka. Ya, tapi kalau ulama kita dulu memang begitu. Ya,
Menilik saja itu tempat ibadahnya tidak mau. Larang. Jangan lihat begitu. Itu ulama-ulama kita dulu jamaah Ansor. Ya, jadi kita terjaga. Ya. Banyak ibadahnya mereka, katanya mereka masuk juga surga. Ya, begini saja jawabannya. Kita tidak mau urus itu surganya. Ya, kita tidak mau tahu itu. Yang jelasnya surga mereka bukan surga kita. Tuhan mereka bukan Tuhan. Kalau dia mengakui bahwa ada surga, ya itu urusannya itu sudah. Ya, urus saja ibadah kita sendiri. Begitu batasannya. Jamaah yang saya hormati, jadi murtad merusak puasa. Ya, membatalkan puasa. Inilah 9 hal yang membatalkan puasa kita jamaah yang berbahagia. Kemudian selanjutnya sedikit lagi ada orang-orang yang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan. Ada 3. Pertama, ada orang yang boleh tidak berpuasa tapi wajib bayar qada saja. Wajib bayar qada saja. Yang kedua, ada orang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan tapi wajib bayar fidyah saja. Yang ketiga, ada orang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan tapi wajib bayar qada, wajib bayar fidyah. Dua-duanya dibayar. 1, ada orang boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan tapi wajib bayar qada saja. Siapa itu? Orang yang berpuasa tiba-tiba sakit, tidak bisa melanjutkan puasanya, kasihan, lelah, pingsan. Ya, orang ini boleh tidak berpuasa, wajib bayar qada saja. Yang kedua, musafir, orang yang menempuh perjalanan jauh. Dalam fikih, dalam syariat, nanti dikatakan musafir kalau menempuh perjalanan sejauh 85 km. Dihitung dari titik start. Ya, dari Tauku Umar sekali jalan keluar 85 km sekali jalan. Itu baru katakan musafir dalam syariat. Ya, orang yang musafir boleh tidak berpuasa tapi wajib bayar qada saja. Tidak dihitung musafir kalau keliling. Saya 100 km saya tempuh tapi keliling di Makassar. Bukan begitunya kelilingnya. Ya, tidak dihitung ini keliling. Biar 1000 kali keliling kalau dalam kota. Ya, keluar lurus 85 km itu katakan musafir, dan itulah yang dibolehkan untuk boleh tidak berpuasa, wajib bayar qada saja. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, yang kedua, yang pertama tadi itu orang boleh tidak berpuasa tapi wajib bayar qada saja. Yang kedua, ada orang boleh tidak berpuasa tapi wajib bayar fidyah saja. Ya, siapa itu? Orang tua renta, ya, nenek-nenek, kakek-kakek kita yang sudah kurus, sudah lemah, makan saja sudah tidak bisa, kasihan. Ya, ini tidak bisa berpuasa. Kalau tidak bisa berpuasa, dibayarkan fidyahnya. Ya, bayar fidyah. Tidak wajib qada karena tidak ada kesempatan seperti ini untuk membayar qada. Yang kedua, sakit menahun. Ini keputusan dokter, bukan menurut kita. Ya, jadi dokter mengatakan ini penyakitnya penyakit menahun. Ya, kapan lapar sakit ini tidak bisa sembuh. Dokter yang putuskan. Ya, dokter yang putuskan harus tidak bisa puasa ini, harus terisi perutnya terus, wajib fidyah saja. Tapi jangan mengatakan jamaah yang saya hormati, ya, kita yang melapor, dokter saya tidak bisa kapan puasa itu karena itu sangkaannya. Tidak boleh begitu. Puasa ki dulu. Ya, puasa saja. Kalau sakit ya tidak berpuasa. Tapi jangan memutuskan sendiri, apalagi meminta kepada dokter seolah-olah minta dispensasi kepada dokter untuk tidak puasa. Tidak boleh. Ya, dokter berdasarkan penelitiannya mengatakan tidak bisa, tidak tahan ini kalau puasa. Ya, seterusnya maka wajib bayar fidyah saja, tidak wajib bayar qada. Yang ketiga, ada lagi tambahan satu. Profesor Dr. Yusuf Qardawi, seorang ulama kontemporer, dalam kitabnya Fiqhus Shaum, beliau mengatakan salah seorang yang boleh juga tidak berpuasa tapi wajib bayar fidyah saja adalah buruh-buruh yang bekerja di pertambangan milik orang-orang kafir.
Saya ulangi, Profesor Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Fiqhus Shaum menambahkan selain dari yang dua tadi, ya, satu lagi buruh-buruh yang bekerja di pertambangan milik orang-orang kafir. Ya. Kalau sekiranya dia berpuasa, tidak bisa bekerja. Kalau dia tidak bekerja, terancam dipecat, tidak terima gaji. Kalau tidak terima gaji, apa yang mau dinafkahi istrinya? Tidak ada uang untuk menafkahi istrinya, ada anaknya, ada orang-orang yang menggantungkan nafkahnya kepada dirinya. Maka orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa, tapi wajib bayar fidyah saja. Wajib bayar fidyah saja. Nah, sekarang bagaimana yang bekerja di pelabuhan, buru-buru itu? Jamaah yang saya hormati, tetap wajib dia berpuasa. Tidak ada dispensasi. Wajib, tetap wajib berniat untuk berpuasa. Nanti kalau payah, lelah, capek, tidak mampu lanjutkan puasanya, baru batalkan puasa. Tapi tidak boleh dia tidak berniat untuk berpuasa. Beda hanya buru-buru yang memang tidak memikirkan puasa. Tapi buru-buru semacam di pelabuhan itu tetap wajib berniat untuk berpuasa. Nanti kita lihat, ya, kalau tidak mampu melanjutkan puasanya karena capek, ya, bekerja, ya, boleh dia tidak berpuasa, tapi wajib bayar qada di lain bulan. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sekarang yang ketiga, ada orang boleh tidak berpuasa, tapi wajib bayar fidyah dan wajib bayar qada. Siapa itu? Yaitu perempuan hamil. Yang kedua, perempuan yang menyusui. Perempuan hamil dan perempuan yang menyusui, kalau sekiranya mereka itu berpuasa, anaknya yang terganggu kesehatannya, sakit, anaknya sakit, ya, bisa kekurangan gizi, ya, atau menurut dokter orang hamil kalau berpuasa kandunganmu bisa rusak, maka orang seperti ini boleh tidak berpuasa, tapi wajib bayar kedua-duanya, wajib bayar fidyah, wajib bayar qada. Tapi sekiranya perempuan hamil dan menyusui, sekiranya dia berpuasa, anaknya sehat, tidak apa-apa anaknya, ya, sehat dia anaknya, kandungannya juga baik. Orang yang hamil menurut dokter kandungannya baik, tetapi ketika berpuasa ibunya yang sakit, maka perempuan tersebut boleh tidak berpuasa, tapi wajib bayar qada saja, tidak wajib bayar fidyah. Jangan dibalik. Kenapa tidak qada puasa Ramadannya? Kan saya sudah bayar fidyah. Tidak, tetap wajib bayar qada. Perempuan hamil dan menyusui, ketika dia tidak mengqada puasanya, puasa yang ditinggalkannya di bulan Ramadan, maka itu akan tetap menjadi hutang sampai hari kiamat. Bayar memang maki, ya, alasannya sudah bayar fidyah, bukan begitu. Ya, yang terjadi biasanya tidak bayar fidyah, tapi wajib bayar qada. Ya, yang wajib bayar fidyah itu hanya orang tua renta yang tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit menahung, serta ditambah yang buru-buru di pertambangan, bekerja di pertambangan orang-orang kafir. Tapi Profesor Dr. Yusuf Qaradawi berkaitan dengan buru-buru yang bekerja di pertambangan milik orang kafir, kalau suatu saat tetap punya waktu, maka dia mengqada puasanya semampunya. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang saya sempat sampaikan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga puasa kita. Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa meliputi rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, sehingga segala amal-amal ibadah yang kita laksanakan, baik ibadah fardu maupun ibadah sunat, semuanya dapat menjadi wasilah untuk mendapat rahmat dan kasih sayangnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
Siratan mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limasyayikhina wal jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalan yuqarribuna ila hubbika. Allahumma ya Rabbana urzuqna mahabbata bihabibika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa inna lattiba'is sunnati wa syurni yawma qiyamati wa tahta liwa'i. Allahumma ya Rabbana urzuqna taubatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.